Assalamualaikum semuanya. Jadi kita ini membuat podcast, namanya podcast Catatan Rasa dari Mas Ud. Ya kan Ud? Kenapa Iya. gua di depan nih? Harusnya masuk yang depan ini. Aurat. Kok aurat sih, kan lu komunis, Cok. Jadi di sini kita mengundang dua mahasiswa Pakistan gitu. Yang mana sekarang mereka sudah semester berapa Ud sekarang? 14. Mantap. Seorang Rizky dari Jambi ya kan? Kenapa harus dari Jambi? Ya harus lah. Gua Ini kan bangga sama Jambi gua. Asli ku orang mana? Hah? Asli ku orang mana? Asli kau orang Riau. Terus Iya enggak? Asli kau orang Jambi. tadi kau bilang Riau. Pulau apa? Pulau apa? Orang pulau. Mak gua dari Riau. Bapak kau? Bapak aku dari Jambi. Jadilah kau. Jadi aku. Kakek. Kakek aku dari Sulawesi. Mantap. Kau tanya buyut aku dari Belanda. Gak ada potong-potongan Belanda. Kan ini harus di briefing dulu, cut dulu, Cok. enggak apa-apa. Kenapa dulu? Yang ini. Enggak apa-apa, Enggak apa-apa, lanjut aja. aja. Ya kan santai aja kalian kan, santai. Nah, ini sebagai apa kita nih? Abang kita di sini. Enggak, tukang kompor aja ini. Abang kita ini namanya siapa Bang namanya Bang? Abang itu. Asik kali. Abang ini S2 jadi kita manut lah sama dia gitu. Enggak lah. Sebagai Tak bisa panutan gitu lah. Bisa. Ada siapa? Apa kita bilang kemarin? Siapa? Tokoh Tokoh. kita di Nah, ini sini. tokoh kita. Ya. Ya. Sebenarnya salah posisi. Iya, jadi sebenarnya Untuk ketokohan nih. tokoh di sini Tokoh bisa Cina. jadi tokoh Cina, tokoh Madura, banyak pilihannya. Udah lah, nggak usah ngomongin Cina Iya. dulu, Ud. Nanti kita bahas Iya, Laut iya, Cina iya. Selatan itu. Cina Udah ya. berubah bodoh namanya. Jadi apa? Laut Natuna Utara. Oh, Natuna Utara. Udah tahu belum lu? Belum. Tapi kau masih dendam sama Cina enggak? Enggak ada. Enggak. Serius ini? Serius. Kenapa? Ya apa yang harus didamkan, Pante? Jadi gini lah menurut Mas Ud gitu. Nah, ini Mas Ud dulu ya kita tanya. Arti kebebasan itu apa dalam kehidupan gitu? Jadi filosofi hidup anjing. Ya kan dia anak film. Tokoh kita ini harus kita dengarkan. Gimana? Sebuah kebebasan. Menarik sebenarnya. Uh, Jadi sebenarnya kata kebebasan itu balik lagi tergantung siapa yang memandang. Kalau bagi orang-orang kaum buruh misalkan, dia ketika dia membicarakan kebebasan, bisa jadi kebebasan yang dia maksud adalah kebebasannya dalam bekerja, kebebasannya dalam menentukan pilihan, dan kebebasan yang lain. Bagi akademisi, kebebasan yang mereka anggap sebuah kebebasan itu bisa jadi kebebasan dalam berpikir misalnya. Jadi kalau kita mengatakan apa arti sebenarnya kebebasan, itu justru pertanyaannya yang harus dikoreksi. Artinya masa kita mempertanyakan kebebasan yang dimana kebebasan itu sebuah hal yang infinity, Iya. sebuah hal yang tidak terbatas. Bagaimana caranya kita membatasi itu? Tidak mungkin. Itu kan bertanya supaya apa ya? Kadang kan orang terlalu bebas sembarangan gitu di dalam. Tapi justru itu sebuah paradok, bro. apa, Ketika lo terlalu Paradok bebas, tuh apa? Kok Iya. jangan ilmiah kali. lu tuh Parad- cobalah. paradok apa bahasa Indonesianya? Anjing? Coba jelaskan dulu Paradok definisinya. Nyebut lu yang enggak tahu. Paradok itu ya paradok anjing, nggak tahu gue bahasa Indonesianya. Pokoknya paradok itu sebuah Jelaskan hal lah pakai bahasa Indonesia. yang bingung aku jelasinnya. Sumpah ada. Lupa ilmiah tolol lagi. Tapi ya pokoknya itulah intinya. Enggak, secara umum lah. Nah, Gimana paradoks kebebasan itu. itu? Jangan buruh, jangan apa, secara manusia pada umumnya gitu. Kebebasan itu adalah ketika lu melaksanakan apa yang lu inginkan tanpa ada batasan-batasan yang menghalangi keinginan-keinginan lu tersebut. Itu kebebasan. Itu menurut Secara secara gamblang, iya. terbuka, besar. secara umum Pak ya kan? Apa istilah secara umum? Tadi yang gue bilang paradok itu ada paradok kayak gini kan. Semakin lu mendapat kebebasan, itu semakin lu bingung. Jadi semakin lu dibebasin, semakin lu bingung. Artinya kayak misalkan liberal itu dia menginginkan kebebasan, tapi ketika dikasih kebebasan, justru dia kebingungan. Jadi sejatinya orang itu nggak akan bisa dikasih kebebasan mutlak, itu nggak akan bisa, karena pasti bakal kebingungan.
tidur. Iya sih betul. Terus kan banyak apa namanya itu kebebasan apa sih namanya? Kebebasan berbicara sekarang itu apa? Emang gimana harusnya? Bebas bicara itu gimana? Artinya bebas bicara itu kalau menurutku. Ini kenapa jadi aku doang yang ditanyain? Ada itunya. Kebebasan berbicara itu ya kebebasan kita menyampaikan pendapat kita, kebebasan kita mengungkapkan apa yang ingin kita ekspresikan. Itu kebebasan bicara. Kita pengen bilang anjing misalnya. Ketika kita pengen bilang anjing dan kita mengatakan anjing, itu kebebasan berbicara gitu. Ya, kayaknya udah hilang ngantuk ya ini. Kalian nggak ketawa, woi. Tadi udah. Tadi bilangnya kalau ketawa. Dia terlalu jauh, Bang. Ya di Ya. sini gitu. Ya kan? Ya. Karpetnya di sana soalnya. Nggak apa-apa, situ terang. Oh iya betul. Jadi itulah minim lampu gitu itu sekarang. Hmm. Memang butuh pencerahan. Butuh cahaya. Iya. Jadi itu aja menurut kebebasan menurut Anda gitu sendiri. Oke. Kalau Jambe. Bebas ya komunis. Bisa bunuh orang, bisa ngapain aja, bisa diktator semaunya. Panjang-panjang ngomong komunis aja lah, bebas. Iya kan? Kayaknya komunis pun tak bebas. Nggak bebas malah justru. Ya kalau misalnya yang namanya kebebasan itu kan apa yang bikin orang nggak bebas tuh? Diatur kan. Jadi dia diatur untuk ngelakuin ini sama apa? Sama agama, Ya. sama negara, Ya. sama ini. Kalau lu punya prinsip komunis gitu kan. Lu diatur juga, Iya. Pak. Nggak bebas kau punya harta. Diatur lah. Kau punya Ya harta cuma nggak secara bebas. prinsip hidup lu nggak lebih banyak nggak diatur. Bebas tuh kayaknya nggak ada masuk Nggak ada. dalam Nggak paham ada. satupun. Satu Bebas. ideologi itu nggak ada yang Kayaknya dia mengatakan- ideologi sendiri itu. Coba lu gua tanya, yang mengatur lu tuh siapa? diri lu sendiri. Nah ya udah, komunis yang ngatur dia. Iya, atasannya, Pahamnya. negara, ideologinya. Kayak misalkan nih Cina gitu. Ya Iya. komunis anjing yang Korea paling Utara jelas. juga komunis ya kan? Ya udah Bhutan. Nah, lu tahu nggak ada negara namanya Berat. Bhutan? Berat kayaknya kau Cina Iya. ini. Kenapa harus Cina sih? Karena Aku nggak maksa kau untuk sakit hati lagi nih, Oh. Tapi kalau kau nggak sehat. Oke, Dia di Bhutan. Iya. Misalkan kayak Bhutan gitu. Bhutan itu sebuah negara kecil, sebuah kerajaan gitu. daerah mana? Nepal ke sana lagi kayaknya. Pokoknya di gunung-gunung gitu. Itu dia pahamnya paham komunis juga. Jadi petani itu tanahnya itu punya negara. Dari mana Bang bilang petani bebas? Dia jadi petani komunis yang punya tanah. Gak bisa lah, goblok gak bisa jadi komunis. Anjing. Gimana? Lu di Indonesia lu punya sertifikat tanah, lu terus jadi komunis ya udah kan? Ya kalau lu mau jadi komunis sertifikat tanah lu kasih ke pemerintah. Lah. Ya Ya itu paham komunis anjing. Lah karena gua komunis gua mau bebas, gua gak mau ngasih ke pemerintah. Nggak bisa Lah bangsat. gua gak bisa. Nggak bisa. Kalau mau jadi liberalis sana. Jadi kapitalis tuh paling bener. Punya semua sendiri, bebas. Kalau di bawah komunis ya harus lu semua aset yang lu miliki punya negara. Tunggu, gua agak terlihat bodoh nih gua ngomong. Kamu Gua nggak ada gimana? briefing gua nih. Kita sama-sama nggak ada briefing ini natural aja ya kan. Itu realita gitu. Komunis satu, yang satu bebas, kemana ini? Tapi sekarang tuh ada ini, Cok. Ada apa ya? Ada aliran yang lagi ngetren. Anak-anak anarko sindikalis, anak-anak kayak gitu. Itu di mana? Di Indonesia kah? Rata-rata hampir semua mahasiswa. Di Indonesia. Iya. Jadi mereka anarkis. Anarko bukan anarkis. Anarkis itu kan perbuatan. Anarko Terus itu anarko? ideologinya. Jadi mereka tidak mengakui jadi selama mereka masih punya pemerintah ya mereka menganggap itu bukan sebuah kebebasan. Kemana kalian? Jadi komunis dia bebas. Besok bang, masak buat besok. Acara apa besok? UN. Oh iya. Yanto, tolong minum dulu Yanto dalam kotak itu Yanto. Yanto. Eh, Nggak ada
ada yang mau gawe ini. Aduh. Nah, sebelum biar nggak panas gitu, kita minum dari QQ Boba and Drinks. Kelihatan nggak, Bre? Oke, Bre. Mantap ya kan. Jadi buat mahasiswi atau orang yang mau ke Pakistan, jangan ragu lah untuk minum-minum boba sama milkshake gitu. Pekerja kita harus dipecat ini anjing. Self-service nih, Cok. Ya harus self-service. Ini plastiknya juga ini ya? Ya. Serius ya? Lah, Masa bercanda, Bang? Ambil dulu lah, haus gua. Ya, Sedotannya bagus. Bebas kan dalam minum? Bebas. Tadi udah diambil pahitan atau minumnya. Oh, enggak apa-apa juga. Join. Join di party. Masih dingin nggak? Itu rasa apa nih? Vanilla blue. Berapa sih harga satu boba? 3,5. Boba lu 3,5 atau 500? 3,5 atau 500? Itu milkshake-nya. Milkshake, Kalau milkshake. bobanya 500. Oh gitu. Beda 150 dapat boba. Boleh. Sik. Logonya itu nggak tahan itu QQ Boba and Drink Raca. Jadi selain gini-ginian QQ ini ada apa aja, Mbak? kita Ini promosi dulu nih, promosi. gua jadi males gua ngomongin branding itu. Malu gua sama Andalas yang udah tua gitu. Enggak. Dia nggak perlu ngomong sekarang. Dibilang ada apa ya, banyak adanya, banyak nggak adanya. Udah. Palu gada ya, palu gada. Iya. Devisinya apa aja ini? Boba sudah ada. Pokoknya palu gada dia. Apa? Apa lo mau gua ada. Oh, Apa yang lo mau nggak ada. Apa yang bisa dijual? Diri Masud gua jual. Kalau laku ya kan. Itu QQ itu. Apa lo mau gua ada pokoknya. yang ini manis. Manis. Yang tadi. Kok gua enggak Mungkin esnya udah cair. Itu susunya masih penuh di bawah. Belum dikocok. Memang nggak serius, Wak, pekerjaannya nih. Konsepnya emang dikocok gini ya. Udah penalti. Nanti lah gua kenain penalti, udah lama dia nggak kerja ya. Tadi beli all pairs dulu kan. Makanya agak underperform ya. Ya udahlah, cari bahasan lain lah. Apa ya? Apa, Ri? Ya itulah tentang apalah menurut Masud. Ya jangan menurut Masud lah, Rizky sekarang kita yang Iya. dahulu kan. Angle gua nih sebenarnya ke kanan tuh, ini di kiri gua. Satanik kalau gini. Kalau kanan masuk surga. Semuanya Karena kok kalau ideologi itu kayaknya berat. iya. Ya. Iya. Biar tugas-tugas filsuf Bosankan. aja. Iya. Kita yang tugas-tugas pedagang ya dagang aja. Ya. Ngapain suruh mikir ya nggak? Ya udahlah, bisnis kekinian yang Wah, kalau ini stuck dong gua sebagai pengangguran enggak bisa loh, ngomong kau kan gua. pernah jual kopi kasih Iya. sayang. Kata lu mau ada Tapi- QQ kopi ya, kita nggak bawa, lu nggak Oh, bikin. iya. Gimana? Bener harusnya bikin dulu. Iya. Aduh. Ya, peluang Ada bisnis nggak usah di sini aja lah apa. Di Pakistan lah. Peluang bisnis di Pakistan. Kalau jualan kan kita sudah banyak, udah ya udah banyak gitu. Tapi kalau salah di dalam ya. Kalau kata Rasul dulu, niaga itu Allah ngasih 9% keuntungan kepada orang yang berniaga. Rasul menjanjikan 9%. Aku ndak ahli hadis pula. Nah, 1%-nya untuk orang rezekinya itu ke orang yang berniaga. 9%. Tapi lu pernah kepikiran gak sih di sini tuh kayak lu ngelakuin human trafficking gitu, manusia-manusia itu lu jualin gitu. Manusia sini kan banyak yang nganggur, minta-minta, ngemis-ngemis. Lu jualin aja ke Indonesia gitu. Jadi buruh, kalau lu jualin kemana gitu. Nanti kita kena ini dolar kuning. Gak masalah, bro. Yang jadi problem. Sebenarnya apa yang bisa, tadi benar kata lu, apa mau kondo modal apa kata lu tadi? Palu gada. Kalau gak ada. Apa Apa yang lu, pokoknya itu kita menyediakan hal-hal yang dibutuhkan, Iya, maksud gua. dibutuhkan masyarakat. Nah, sekarang ini nih. Kayak jualan boba ini. Ya orang aus minum boba, tapi minum minuman. Tapi kalau gini bro, misalnya sekarang ini kan kita transisi nih.
Transisi apa? Transisi di sektor industri, maksudnya sektor ekonomi di semua bidang gitu. Apa Itu ini? Transisi dari tenaga Kitanya manusia, atau enggak ya. zaman ini? Zaman. Oke. Itu kan transisi dari sektor pekerjaan manusia sebenarnya dirubah serba mesin gitu. Serba teknologi gitu. Nah, itu change masa depan gitu. Mungkin gak sih kita dengan skill yang seadanya gitu bertahan hidup? Nggak mungkin kan? Enggak. Sebenarnya udah Sejauh ada, ini masih sebenarnya udah aman ada sih. teknologi. Kalau misalnya yang kita kerjakan sekarang ini kan masih memang bisnis-bisnis yang butuh SDM gitu. Ya nggak mungkin lo nanti lihat di bandara robot yang bawa kurir jadi kurir kan, nggak mungkin. Mungkin dong. Sini, Ya sini, mungkin sini, bisa sini. jadi, cuman sampai sekarang Sini. kan belum ada ya kan? Loh, Belum celana ada, dia mana? belum dapat data paspor Pakai celana visa dulu. ya kan. Pakai celana dulu. Kalau udah AI udah jadi beneran, Ya kan orang yang berpergian itu ya tetap orang yang berpergian, bukan robot kan. ya siapa yang tahu, Bro? Beberapa Itu tahun juga ke depan, berat itu. Masih jauh. Aku bilang peluang bisnis di sini. Bukan kesana ya nih. kan siapa tahu nanti tiba-tiba di sini jadi negara maju. Enggak. 2054. Bagasi, sebenarnya bagasi pun sudah lama gitu kan. Iya sebenarnya udah lama mainstream, cuman kita apa ya, kita komersilkan dan jadiin bisnis yang ada sistemnya. Jadi kan kebanyakan dari dulu kan ya orang cuman buat nambah Jajan lah. duit sampingan lah. Pribadinya Sekalian ya. balik, sekalian jualan. Kalau sekarang memang menyengaja memulangkan orang. Ya satu, kalau dibilang target boros gue ya kan, Buruk. target tai kita. Target tai kita ya kita bisa pulangkan 1 PPMI itu. Jadi kan kita juga niatnya tuh sebenarnya lil maslahatil ummah, bahasa Arabnya ya. Bahasa Inggrisnya itu apa? Nggak ngerti gua. Ya. For the human life. Jadi semua yang kita lakukan itu terintegrasi. Ya. Jadi apa yang kita jual, kita makan kayak gitu loh bahasanya. Apa yang kita butuhkan ada. Lu monopoli dong jatuhnya, Bro, kalau kayak gitu, Bro. Kalau mau dibilang monopoli ya namanya bisnis jahat, men. Oh iya, bajingan. Ya, ya namanya uhuy. Enggak, terus apa lagi? Enggak, aku nggak bilang nggak akan Ini bahas kayaknya Centaurus gua di jadi sini. langsung Aku jadi nggak akan part bahas trending, Centaurus di sini. Tenang aja. Apa itu Centaurus? Nah, Nanti kita monopoli Centaurus. Minimal mandi lah. Ngapain? Kalau udah dapat gak usah mandi lah. Kalau belum dapat baru mandi ya nggak? Sama di junub kok, Bro. gimana? Ngapain juga dia mandi junub? Enggak tahu kan. Ikut junub. Dia, Kalau keluar iya dia tidak perlu mandi juga. Kan tidak sholat juga. orang ngomong suka bener. Gue ngomongin komunis bukan berarti gue komunis. Oh, bukan. Oh, iya. Sholat mah Terus, sekali lah. tadi belum selesai itu masalah bisnis di sini tadi. Iya. Sebenarnya di mana aja peluang bisnis mah ada aja. Apa ya? Cuman dibilang sebenarnya tuh kalau gua hari gitu dibilang terlalu terlambat untuk mulai ini gitu. Dibilang terlalu lambat ya, dibilang terlalu cepat gitu karena ada target kita. Ya udah selesai S1 gitu baru mulai build up bisnis gitu. Nggak, semangatnya di awal itu apa? Pelampiasan gitu. Pelampiasan Jadi apa? dengan hiruk pikuk dunia persyariahan lawan yang di kampus kita tercinta gitu. Weh. Bahasa halusnya. Ini karena banyak fail, stres. Nah itu bisa dibilang daripada gua mikirin Karena fail goblok, gitu. makanya ada bisnis. Itu dia. Kalau dia goblok, Ya sebenarnya nggak ada basic ya kan kita kuliah ya kan. Ya jualan aja lah cuan. Karena aku tengok kepepet kok nggak kepepet juga. Kepepet. Makanya aku bilang kan pelampiasan tadi. Atau karena Jadi karena lu kuliahnya nggak bakat, terus lu nyari bakat enggak, yang lain. bukan maksud gua lu bayangin dengan susahnya lu masuk kelas tiap hari gitu kan. Bukan susah sih. lu aja pemalas. Iya, bisa bilang gitu juga ya kan. Lu inframe lah nyet. Bukan dibilang, bisa. dibilang susah enggak, cuman emang basic kita aja malas ya kan. Masuk dipaksa tiap hari, udah masuk tiap hari juga fail juga ya kan. Cuma tergantung orang gitu. Memang enggak, kayaknya udah terlalu
otaknya itu udah nggak bisa diajak bermain ya kan. Mindset. Jadi Iya. daripada masuk file mending gak usah masuk sekalian. Mindset. Bukan. Maksud gua ada satu pekerjaan yang bikin jadi batu pijakan itu untuk yang melupakan hal-hal yang sebenarnya malah buang-buang waktu gitu, kayak mikirin kegagalan, mikirin ya bikin sesuatu yang baru. Jangan kau ajak orang lain buat malas, Bay. Nah, gua nggak ngajak orang lain buat malas. Gua maksudnya ya bisa aja ngajak orang lain buat gali diri gitu loh, apa yang mau dikerjakan. Kayak contohnya yang circle-circle kita yang terdekat gitu kan. Bukan circle juga dibilang circle enggak, yang sering-sering ketemu gitu lah. Gitu. Ya kita ajak untuk ayo nih, mau nggak gawe ini, mau nggak apain ini gitu. Jadi ya daripada kita bully-bulian ngomongin file ya kan, daripada kita mikirin file kemana-mana ditanya file lu berapa gitu kan. Ya mending tanya ya, sekarang pertanyaannya apa ya, QQ gimana kan gitu. Asik kan? Asik. Tapi basicnya sakit hati sih bang. Sakit hati sama siapa? Ya enggak, sakit hati aja gitu. Kayak apa ya, Sakit hati ke kayak siapa? lu mungkin ada 1-2 orang lah yang Gua kan. bukan. Oh. Gua Udah lah. Jadi tuh Gua lah, please. banyak Gua aja. nanti kita dendaman lagi kan. Enggak apa. Baru, Jo. Gua dendam. jadi gua ya namanya basic kayak dibilang lu tuh bisa apa kayak dulu, kayak kuliah juga banyak ininya gitu, banyak lika-likunya, nggak selesai juga, belum selesai juga gitu. Jadi ya hal ini yang ya namanya agak-agak pragmatis juga lah gue bisa dibilang. Kayak sebenarnya ya gue bisa juga ngelakuin apa yang lo lakukan gitu, jadi gue lakukan. Oh, kau sakit hati sama aku? Enggak, maksudnya orang yang tadi Mau gua. ada lah. Tapi membantu juga, jadi gue tidak terlalu memikirkan, bukan berarti gue nggak memikirkan ini ya, memikirkan kuliahan, tapi tidak terlalu memikirkan hal-hal yang menurut gue Nggak penting, menurut gue nggak terlalu ordinary gitu. Iya nggak penting, sama aja. Lu Bodoh. diem, lu Ordinary itu ditanya, artinya weh. penting. Gitu. Apa nama itu kedepannya gimana? Sebenarnya kita sekarang kan lagi bikin sistem kan. Jadi gimana caranya hal-hal yang sekarang kita lagi build up gitu bisa jalan tanpa kita tuh. Karena disuruh juga bertahan lama di sini kan enggak. Cuman kalau ditinggalin juga sayang kan. Jadi sekarang kita coba build sistem dan ada goal-goal jangka panjang kita lah yang bakal kita rencanakan. Bocoran dong. Ya, jangan dulu lah, nanti dibilang wacana. Mending jadi baru cerita gitu kan. Gitu. Ini nggak masuk ke branding kan, kita sharing aja ya kan. Ya, sharing. Kalau branding gue malu sama banner belakangnya ya kan. Wah, ngeledek kau itu, Bay. Ngeledek dia fix ngeledek itu. Songong deh. Sebenarnya tuh adalah nggak ada apa-apa aja. Bola. Kompor biasa. Bodoh amat, yang penting kalau makannya ke sini. Iyalah ya. Serah dia mau suka nggak suka. Tapi menurut yang apalah yang berjualan kayak kau, mementingkan rasa atau kuantitas ini? Kuantitas atau kualitas? Kualitas lah bro. Buat apa kuantitas banyak-banyak kalau nggak enak? Biar kenyang lah. Ya itu pilihan kan. Ya biar kaya lah. Sebenarnya pilihan kan. Cuman ya namanya kita berniaga gitu, pasti memberikan yang terbaik gitu. Tergantung sih. Tergantung kan? Tergantung. Maunya apa? Biasanya di YouTube 23 menit selesai, Cok. Langsung selesai. Tutup tirai. Tutup tirai. Kayak mana nutup ya? Kayak ada tirai tadi. Faita? Ngomong dulu. Nanti pas diedit kan bisa ada tirainya. Ada tirai. Ada kerjasama nggak sama PPMI kah, sama IKPM, atau mau jualan bagasi KPM lagi? Dibilang kerja sama ya basicnya bisnis ya pasti partnership. Enggak, apa namanya itu? Kalau untuk kemaslahatan di organisasi ini kayak enggak. Cuman kalau untuk individual gitu, Orang anggota ya. anggotanya oke. Cuman kalau misalnya ngapain udah kaya semua kan. Iya sih. Ya kan dia nggak usah jualan, ya iuran aja lah.
Habis itu dipakai ke Tunis ya kan. Ya. Basut langsung. Iya. Emang iya, emang ada. Ya. Emang ada. Nah, Siapa itu? Siapa? yang ke Tunis siapa? Oh, simposium. Kita bukan toko. Jadi kenapa ngomongin organisasi kayak panjang apa ini kan? Ya enggak apa-apa sih. Masuk langsung dia dikit-dikit. mau coba yang lain dulu. Enggak aman aman. Aman. Enggak, dikit aja. Emang Karena enggak boleh anak juga. monyet susah emang disuruh kalau mikir ya. Enggak. Apa namanya tuh? Kalau adem-adem aja enggak gerak namanya kita. Apa gitu kerja sama yang tekan kontrak gitu. Soalnya kan apa namanya kayak boba kan jualan di sini. Otomatis pasar pertamanya kan ya kita ini. Ya pastilah. Target kita kan sebenarnya ngejual barang itu kan targetnya pasti yang barang kita. Siapa yang bareng kita ya, kita juga pertama kali brandingnya ya ke siapa yang bareng kita kan, ya ke teman-teman kita, ya ke PPMI juga, orang-orang PPMI bukan PPMI, ke PPMI kita. Jadi sisanya ada WNI diaspora lain yang ini ya itu ya sekali ya seiringnya jalannya waktu lah gitu ngebuat bisnis. Tapi kalau di Pakistan jangka panjang cocok nggak sih? Kalau kayak yang berkelanjutan itu untuk 10 tahun ke depan ya, bukan dari sekarang ya. Tapi tadi gue di Senta urus ya. Sama siapa? Sama ada lah, sama Bram, sama Ajib. Apaan lu? Lah, Lu sama ini yang apa itu? Sensor Soalnya aja, tadi nggak perlu. ada orang Pakistan gitu. Kayak lu nanya, lu ngapain di sini ya kan? Biasa pasti ditanya kayak gitu. Iya. Tanya gue study sini. Dibilang study doang gitu. Ya adalah bisnis dikit gitu. Emang worth bisnis di Pakistan? Ya kalau dibilang worth ya worth aja gitu selagi memang ada untungnya gitu. Cuman kalau sama orang Pakistannya mau nyeletuk. Kalau sama orang Pakistannya mungkin rugi. Itu orang Pakistan yang bilang. Orang Pakistannya nih, cuman gue gak nyeletuk itu lah, gak enak. Soalnya ya karena emang banyak kali hitung-hitungannya ya. Iya. Banyak hitung-hitungannya, permintaannya tinggi gitu kan, penawarannya rendah gitu. Bisnis. Tapi kalau sosial di Pakistan apa nggak sih? Kayak cocok nggak bagi orang Indonesia ke sini pertama kali, terus nyambung nggak gitu? Apa kita kaget gitu dengan orang-orang sini atau gimana gitu? Harusnya kaget. Kenapa? Ya lihat tingkah mereka, bro. Pindi boy. Tolol itu gitu. Kita lagi boleh. oh, bilangin orang kalau orang gitu. Pakistan tolol berarti lu pinter gitu. Kalau ini, Kalau orang Pakistan tolol berarti maksudnya Imran Khan tolol gitu. Turun ya. ya gitulah intinya. Hati-hati. hilang besok hilang, langsung hilang. Gak ada subtitlenya kan, Pak? Nggak ada. Subtitlenya hilang. Tolol apa bahasa Inggrisnya? Cupid. Ya pokoknya keren lah orang Pakistan. Enggak, kok ada pengalaman apa? Enggak, kan ini pengalaman aja biar orang kan mandang Pakistan beda-beda nih. Ada yang mandang Pakistan, aku punya kafe di sini ya, terus cewek-cewek di Indo, oh iya, betul, sampai mana nikah, sampai yang lain gitu. Gimana ya? Tololnya ini kan enggak benar-benar tolol, cuman maksudnya apa? Mungkin dengan pengalaman sendiri atau gimana gitu. Tingkah apa yang paling menjengkelkan? Intinya jangan percaya sama mereka gitu aja. Kebanyakan bohong hidupnya. Ya nggak juga oknum, orang Indo juga banyak bohong Iya. ya. Pejabat Ya juga pasti bohong semua. pasti oknum yang Iya, gue bilang benar. nggak mungkin gue Pejabat yang mana? Udah ngomongin pejabat nih. Enggak. Maksud gue ya ada aja pejabat yang bohong juga Ya ada, oknum. Ya Masa ada. jauh-jauh lah gua gitu loh. Ya gua sendiri juga yang pernah bohong gitu. Itu lu biar enak. Cuman apa dijastikasi gue pembohong kan enggak? Iyalah. Lah,
Ya namanya kan nama muda itu manusia laki-laki bad boy ya enggak. Bad boy masih doang. Berarti lo membenarkan perilaku bohong dong? Enggak lah. Nah, Gue melakukan itu atas dasar. Bentar. Ya, gue masih muda gitu. Sebenarnya salah ya salah. ngomong ke depan ya, ngomong ke gua. Iya enggak, ya karena lu di sini objeknya. Ngapain juga gitu kalau gue bilang apa yang gue lakukan tuh benar ya nggak benar lah. Yang semua hal yang salah ya salah. Cuman kenapa dilakukan ya? Ya karena lo tahu itu salah. Iya karena Karena asik. kesalahan Karena itu- suatu kesalahan itu asik. Kesalahan itu pasti seksi gitu. Iya. Berarti yang Apa, berdosa yang itu haram juga enak ya. Semua maksiat itu seksi pasti. Iya. Iya. Oh, mentang-mentang habis check in kau ya. Bilang yang Astagfirullahaladzim. dosa-dosa enak kau ya. Yang PK itu Mas doang, gua kagak. Iya nggak kelihatan soalnya. Astag. Coba komen tengah jalan nah, baru kelihatan jauh. Smooth gitu. Smooth. smoothie. Tapi disclaimer tuh biasanya yang suka ngata-ngatain penjahat kelamin tuh sebenarnya dia yang penjahat kelamin. Betul, setuju gua. Iya kan? Loh, lah yang mengaku penjahat kelamin terus apa? Ya itu bisa jadi dia sebenarnya enggak, cuman biar asik aja. Pengalihan isu. Ini bad boy lagi nih. Enggak penjahat kelamin. Tadi dia ngatain kan, dia bilang ini penjahat kelamin. Bad ini boy penjahat itu tidak diciptakan. kelamin. Iya. Bad boy itu terlahir dia. Enggak, ini tadi penjahat kelamin. Tapi kalau smooth sih nggak sampai outfit sih. Lah, kok outfitan belanja baju. Apa? Kok outfitan kan belanja baju. Kalau kabur deh. kalau inilah apa? Gua keliling dulu, Bram. Lu di fitting gua keliling dulu. Aku nyebutin nama gua sih. Ini Gua keliling dulu. sos- Ada siapa? Ada Bram. Aduh. Bodoh amat lah gua keliling. kalau untuk itu Enggak, aku, kenapa aduh? untuk itu aku tak bisa bela kau. Ya biasa lah. Ya, kau salting. Gua salting di mana? Kalau gua salting gua langsung, "Oi, cabutlah enggak usah di sini, banyak toko yang lain." Kan Udah, gitu. kita tanyain ceweknya dong. Salting. Jawab di komen. Gua salting. Gua salting mah gua samperin gitu loh. Bukan nyamperin kau. Gua nyamperin. Mana ada. Ketemu nih. Ketemu ya. Enggak, tadi Kok jadi kenapa bahas ini ya? Kenapa jadi bahas ini, Cuk? Personal life. Udah 32. Ya, udah. Close. Inilah sosial inilah. Maksud agak apa nih? Social distancing kemarin. Bukan distancing. Bukan. Sosial apa? Kehidupan kita ini di Pakistan lah. Ya PPMI sih Kalau sebenarnya. lu nyuruh gua sharing ya gua malu sama lu lah, Bang. Enggak, Yang lebih mending tua dan lebih Lu- lama di sini kan lu. Aku maba F21. F21. Gua OTW maba. F23. Gak udah maba. Aku OTW maba. Readmission ya. Enggak lah, gila doa lu. Ya, readmission itu solusi. Wah, ini banyak yang nggak tahu nih. Kok bisa readmission solusi? ya ketika otak lu nggak sanggup, Solusinya belajar. readmission lah. Lu gimana? Otak lu nggak bisa belajar. Readmission Iya. dulu, baru sadar belajar. Oh, nanti gak sadar gimana? Ya udah, mati aja udah. Nunggu turun hidayah. Di podcast sama debat, Cok. Sama aja sebenarnya gitu. Enggak, apa tadi Bang? Sharing apa? Iya. Kehidupan Kehidupan sosial. kita di sini, kita itu kan udah terlalu banyak terkelompok-kelompok. Ya pastilah. Kuantitas ya menentukan kualitas. Gimana? Kuantitas makin banyak ya kelompok makin banyak. Iya, tapi kita jadinya nggak saling dukung. Wajar lah malah justru. Ya tetap wajar juga. Perpecahan itu harus. Iya. Enggak, Udah, maksudnya Kalau nggak ada perpecahan nggak ada kemajuan. enggak, kalau sebuah komunitas itu justru ketika dia ada persaingan lebih bagus. Kalau dia Artinya kotor. ada apa ya? Ada perang yang terjadi gitu. Nah, Nggak- kan nggak satu Komunitasnya kita ini PPMI nih. Ya, iya, terus jangan bawa PPMI lah, males Kita aku. komunitas pelajar di Enggak, sini. males aku. Oh, tentang pejabat gitu. Bahas itu. Enggak, Gitu, panjang orang nanti kau. urusannya. Enggak, ini enggak bahas Tunis lagi. Ya, jangan bawa PPMI, maksud gua tinggal bilang aja pelajar yang di sini. Iya, Iya. Pelajar Pelajaran di sini kan PPMI.
Ya jangan bawa-bawa lah, malas PMI, aku Cok kalau PMI lah, bawa-bawa kayak PMI. gitu. Ada persatuannya, PMI, Pelajar Mahasiswa Indonesia. Ya pokoknya dia mahasiswa Indonesia yang di sini gitu aja deh, PMI, sama PMI. kok. Iyalah gitu. Emang tandingannya apa? Ya Kan kau bilang saingan gitu. enggak, maksudnya Saingan siapa dengan siapa? di dalam satu komunitas itu loh, di dalam kayak diaspora nih, mahasiswa yang ada di sini gitu. Satu sama lain gitu, kayak anak-anak kita misalnya, orang-orang yang bareng sama kita itu ngelihat orang-orang yang belajar gitu kan, kayak mereka belajar, kita cari yang lain lah yang bisa nyaingin. Emang orang-orang kita Siapa nggak ya? belajar? Misal ini misal, bukan udahlah bingung aku kalau kayak gini. Maksudnya ditonton banyak orang gitu loh. Lebih baik gak jawab kalau kayak gini, Pak. Seorang kritikus kayak lu, Mas Ud Panjaitan. Enggak, bukan perkara gua. Tapi kok takut ngomong gitu. Bukan. Gua males nanti kayak jadi disudutkan gitu loh, ngerti gak sih? Ya memang Iya, itu yang gua gak mau. Kan kita bertanya, Iya, bukan iya. kita nggak mau Loh, debat. kalau ditanya ketika gua jawab, gak harus di counter counter gitu. dong. Iya, Ya siapa kalau yang misalnya debat? nggak sesuai gimana? Ya mending kita tanya lagi kan. Ya artinya kan maksudku ada persaingan yang kayak tadi nih, yang balik ke persaingan itu. Nggak harus kayak kita bersaing antara si A dan si B, maksudnya PPMI apa mahasiswa ini dengan siapa. Kau sendiri yang bawa PPB. Kosan, maaf, sorry gitu. Maksudnya perkumpulan pelajar ini dengan siapa atau ini dengan siapa. Enggak, bukan persaingan itu yang maksud gitu. Jadi kayak misalkan gini nih contohnya lagi, misalkan ada satu orang yang kelihatan dia banyak baca buku gitu. Bagaimana caranya biar orang lain itu merasa kayak tertantang juga. Orang ini bisa baca buku, bisa punya pengetahuan yang kayak gini. Akhirnya kan di situ ada persaingan gitu. Gue juga nggak mau kalah dong. Ada persaingan yang kayak gitu loh, yang persaingan positif itu loh. Yang negatif Ya kalau persaingan negatif ya buat apa kita jabarkan gitu loh. ya lebih seru lah. Iya. Nggak, di mana negatifnya kira-kira kalau orang yang tak baca buku? Pasti negatif bang. Orang yang tidak belajar atau tidak membaca pasti negatif bang. Masa? Iya. Terus kalau yang basicnya experience aja nggak usah baca gitu gimana? Tapi pasti ada pengetahuan yang dia dapat. Ya experience basicnya nggak baca. Ya, Kan nggak baca. intinya pengetahuan Ya, itu. contohnya banyak gitu. Ya, nggak Kayak masalah. orang ya cuman mengandalkan experience aja Iya, gitu. iya. Lulusan SD gitu misalnya. Ya. Lulusan SD dia banyak juga lulusan SD yang sukses ya kan tanpa Siapa? membaca. Siapa lulusan Ada. SD yang sukses? Ada. Siapa? Siapa lulusan SD sukses? Ada masa nanti gue nambah toko ada. Google. Ada. Google Jadi cepat-cepat. lulusan ada. Jadi gue ketemu ada lulusan SD yang sukses gitu. Iya, karena kan Punya bisnis yang worth, punya bisnis yang ini gitu. Sampai dia ngomong itu, ya gue nggak mau mempekerjakan mahasiswa yang lebih tinggi derajatnya dari gue. Oh berarti maksud lu kayak lulusan SD sukses ngapain kuliah gitu? Ngapain SMP? Iya jadi dia tuh ya nggak mau mempekerjakan orang-orang yang S1. Oh jadi maksud lu pendidikan 9 tahun Kayak lu di ngapain Indonesia kerja itu sama salah gua? gitu. Ngapain lu? Harusnya 6 tahun aja gitu, nggak 9 tahun. Ya harusnya nggak usah ke sekolah aja lah. Oh gitu ya. Enggak. Maksudnya tuh dia sampai punya pemikiran kayak gitu, lu udah ini harusnya lebih baik dari gua gitu. Sampai kayak gitu. Nah, basicnya dia gitu kan, basicnya kan dia ya lulusan SD gitu. Tiba-tiba ya basicnya experience ditipu di ini gitu kan. Basicnya jatuh bangun gitu, dia jualan Tapi dari kecil jadi gede gitu kan. Nah, itu menurut gue yang dia baca sekarang ya karena udah sukses, yang dia baca ya wirid ya ini ya kan. Ya tinggal larinya ke akhirat aja gitu. Bukan baca-baca kayak lu paradoks gitu apa gitu. tapi kan di situ kan ada perbedaan, Bay. Ketika misalkan kayak kita sekarang gitu, kita kuliah, kita nggak mungkin dong bisa dapat pengetahuan dari experience sama kayak orang yang SD tadi disebut. ya Dia nggak kuliah, artinya dia dapat experience dari lingkungan. kalau menurut gue ya keuntungannya ya kita bisa nambah banyak pola pikir. Ya udah itu maksud Nah. gua. Kenapa? Cuman bukan berarti juga yang oke lah secara logika gitu kan. Secara logika yang baca yang pintar. Enggak, maksudku Iya kan? tadi Lah, membaca itu penting kan? iya baca penting. Ya udah. Yang baca yang pintar oke. Kau itu gitu. Ut, termasuk suka baca atau enggak? Sebenarnya dibilang suka atau enggak, ya suka. Udah dewasa apalagi ya? Iya. Apalagi itu cerita Nah, dewasa. kebanyakan mahasiswa kan kenapa dia baca ya tuntutan. Ya, nah itu Nah. yang sebenarnya dipertanyakan itu. Enggak, yang ada enggak bacaan kau relate gitu sama hidup. Yang kau Bukan. dapat hari ini sampai hari ini. relate sama yang lagi kau pelajari gitu.
kau Arabic kan, Ah, ada nggak yang relate gitu Itu maksudku mana gimana kok ya? lo baca dosen tercinta ya? Cinta iya, dewasa. iya, iya. Itu relate deh. Enggak, pasti- yang pasti menopang kau untuk berimajinasi Pasti lah, pasti. sampai menghasilkan puisi yang sempat dibacain di mana? Di Alama Alama Iqbal. Iqbal. Allama Iqbal. Pasti ada, pasti Sampai ada. menciptakan puisi akhirnya ditinggal. Jadi apa yang kita baca, menurut saya apa yang kita baca itu yang menentukan kita gitu. Kayak orang yang sering baca buku bisnis gitu, dia pasti bakal terjun ke dunia bisnis juga. Kau nulis juga nggak? Nulis ya nulis jurnal, nulis gitu ya. Tapi sama basicnya, kalau misalnya gue nih, gue malas baca gitu ya, jadi gue nonton YouTube aja gitu. Nah, nggak salah. Yang penting ada insight gitu lah. Ya berarti kan ada berarti hal yang gue masuk. bukan membaca kan. Ya, tapi itu lu kan membaca hidup orang lain juga. Iya maksudnya ya membaca dalam konteks bukan buku gitu. Ya, membaca Itu kan gue nggak harus- kayak membaca gue nggak harus dengerin buku. sharingan dia, experience-nya apa yang dia dapat Katanya gitu. bukan debat, ini malah debat ya. Enggak, gue bertanya gitu. Membaca kan nggak harus buku. Terus Ya, lu bisa baca pengalaman orang lain, lu bisa baca. Makanya kan kayak Membaca jalan pikiran. nah, itu juga bisa kayak apa Quran aja kan diterjemahin kan pakai Nggak usah, akal Bang. sama pakai apa? Masih komunis gue sama ngomong Quran. Apa namanya? Akal sama nakal. Nah, itu. Itu kan membaca lingkungan juga. Jadi nggak harus buku yang dibaca gitu. Bisa lo baca perasaan orang lain, bisa sebenarnya. Lo bisa, Ud? Ya kan juga ada Walaupun akhirnya ada tinggal. filsuf dulu juga kan yang basicnya ya dia bukan baca, dia gara-gara Iya. ya gara-gara banyak pengalamannya ketemu ini terus dia jadikan tulisan gitu kan. Dia nggak baca gitu, cuman karyanya kita baca. Ya kan dia baca pengalaman orang juga. Nah Ah. konteksnya di sini kan kata gue, menurut gue konteksnya yang lu bilang membaca itu kan baca buku. Enggak. Aku dari tadi Berarti bilang mendengar baca itu berarti harus jatuhnya. buku. Enggak harus buku. Ya bukan berarti kita ngomonginnya ini orang nggak boleh baca gitu, bukan berarti Enggak kita lah. nyuruh orang nggak usah baca Ya, aja capek enggak juga. juga. Oh, maksud lo gitu, Bay, gitu, Bay. Ya bisa juga gitu, kayak lu bilang ada buku 500 halaman nggak tahu Apa gua mana tadi bilang? terus lu baca gitu kayak anjing berapa hari ngabisin ini segitu ya kan, ujung-ujungnya gue lupa gitu karena mungkin kalau gua ya daya ingatan gua pendek gitu. Tapi by the way lapar nggak? Sih. ada nasi nggak? Ada nasi nggak? Kayaknya ada siapa gitu. Panggil siapa nih? Siapa kayak kali kasih ini? nama Ujang. Bujang lapu, bujang. Coba dilihat di apa? Di bawah, di dekat apa ya? Di meja kayak. Pakai tangan aja. Tapi terus ini makanannya. Hah? Enggak cukup. Nggak apa-apa, pegang aja gini. Aku nggak Enggak, makan cuma makan. satu piring. Iya. Buat berempat. Kita terjamu. Tajam. Tapi balik lagi ke tadi tuh, tapi gua tuh senengnya tuh bukan ya maksudnya tuh gua lebih ke ngajak ngobrol orang kayak lu gitu. Ngajak ngobrol kayak orang-orang yang mau baca gitu. Gue juga nggak yang se-expert itu dalam membaca buku. Iya maksudnya ya gue juga ada Iya, bilang lo iya. expert dalam membaca buku, anjing pede kali. Gua cuman Lo bilang kasih tahu aja anjing ini. gua ngomong gitu, gua ngomong ya gua seneng kalau misalnya duduk sama ini gua kulik gitu. Misalnya duduk sama si A basicnya apa? Basicnya Nah, sabar lu. Ah, keren. Ah, basicnya apa ya? Aku Basicnya nggak makan. ada aku basicnya udah lah gitu. Tetap Entah di meja. basicnya Rokoknya agama, geser aja ke atas. intelektual, politik atau apa gitu. Gua senang duduk di situ dan gua dapat gitu. Apa yang dia bicarakan gua dapat tanpa harus membaca. Gitu. itu geser rokok sama api ke atas. Basicnya gua lebih seneng kayak gitu. Tuh, muat tuh. Lebih mudah ya. Lebih nggak capek gitu, bisa sambil ngecai gitu, Nggak bisa usah pakai sambil effort ya. ngopi, Iya, iya. bisa sambil makan gitu, kayak gini lah contohnya. Kita nggak harus membaca, tapi kita abis itu walaupun nggak tahu paradoks tadi karena lu nggak bisa mengartikan ya kan, abis itu kita Walaupun salah tadi komunis ya. Letak itu. Tapi nggak masalah juga. Muat itu muat. Nah, Jatuh ya ambil lagi. gue pegang aja, takut dimakan masuk. nah, Kita taruh sini benar. buat muat. Kayak orang kelaparan coba kayak gitu. Ini kita branding aja taruh sini. Ya makan lah makan. Ini di mana Bang Lukasi beli ini Bang? Aku Asik bingung ya. kali. Iya tadi kita beli ini di mana dah? Di Andalas ya, di Aiten.
kayak seperti kayaknya nggak perlu ku jelasin lagi guys. Ya mana tahu kan orang Indonesia mau ke sini gitu, bingung makanan Indo di mana gitu kan. Di kota apa? Udah sih makan aja. Orang bisa searching gitu. Di Google Maps ada? Ada, tapi plumber di situ ku bikin. Oh, bukan andalas. Plumber. Oh, plumber. Karena aku takut nanti didatangin CDE, karena kita kan jualannya jualan gelap ini. Siapa yang jualan punya izin? Emang rumah di sini pakai izin gitu. CDE gitu kalau jualan. Iyalah. Kan kita jualan untuk warga sini. Bisa lu study anjing. Ya bukan masalah studinya. Sebenarnya itu enggak resmi juga, tapi nggak tahu aku mana tahu korup juga CDE ya kan. Iya pasti. Yang dia IX itu berapa bayarnya? Yang mobil itu 20.000 sebulan. Apa itu? Yang tepi jalan itu. yang Comen, kontrak itu. yang jual comen itu. Iya. Nggak apa-apa, dia tetap bayar gitu kan. Tapi dia aman jualannya. Ya aman. Dia bayar Nggak polisi takut-takut. juga tiap hari. Bayar Iya. polisi tiap hari. Nggak takut-takut gitu. Preman ada enggak di sini? Iya itu uang polisi. Oh, preman itu Jadi polisi. berapa lu dapat per hari tuh? Berapa lu dapat lu kan pokoknya harus ngasih polisi berapa gitu. Nah, mau teman lu mau jadi preman lu di sini. Nanya, Itu udah bertindik. barangkali tiba-tiba butuh duit. Kali aja gitu. Kalau Preman, kalau naikin bisa andalas. dibikin resmi-resmi gitu. Ya bisa pasti. Cuma- Lanzo, Cina aja bisa. Apa sih namanya tuh? Butuh dana besar. Ya. Terus Lu kita tanya yang orang yang udah besar dong. Enggak siapa? nanya. Parah. Mau menyombongkan diri Memang cerita. agak mendung emang. Jadi Memang. dia enggak kelihatan. Iya, Dia Pak. tutup awan mendung dah. Pan. Kalau di malam hari di awan apa yang di cuaca yang cerah dia kelihatan tuh banyak dia. Enggak. Aku kan apa namanya tuh? Tapi yang enggak kelihatan. Makanya belum aku tentu juga ada. bingung kalau Iya, lagi dulu ya, ada, cuma nggak kelihatan. dulu itu kalau lagi festival gitu ya. Di Pindi, di Islamabad. Kalau orang tanya itu restorannya di mana gitu ya. Ya. Aku bingung. Kenapa bingung? Ya aku nggak punya restoran gitu. Kalau rumah dijadiin restoran, kalau datang orang 20 udah panik. Makanya- panik. Iya, panik kita. Tapi kalau dia nggak usah datang gitu, apa namanya itu delivery aja ya, bungkus lah ceritanya. Itu enak aja. Mau 50, mau 100. Kita pernah masak trip IKPM. Asik kali. Asik kali. Kapan pula trip konsumsinya ikut dalam itu, bawa panci, bawa segala macam. Tapi memang ngeri X-X-nya waktu itu. asik kali. 100 berapa? Waktu Ini PKI. kita boleh makan ya? Lu makan. Bodoh, izin gua dulu. lapar anjing. Makan nih. Waktu acara PKI ini yang pertama. 100 berapa aku Acara masak? PMI itu. Acara PKI. PKI? Apa tuh PKI? 30 PKI. Sebentar lagi nih September. Tahun Mana berapa itu? nggak tahu, mana tahu order lagi kan. Tapi udah lama itu. Itu 160 porsi ada kayaknya itu. Karena nggak cukup banyak apa namanya itu, antusias juga orang. Ut. Bikin ketin ke mulut lo dong. Iya, Jangan biar tambah kayak ikun gitu. Tamboy Queen. Jangan. Masuk nanti suaranya banyak. Jelas itu Ya, suara. itu makanya Nggak biar baik, nggak baik. kedengeran gitu makanan nasi masuk ke tenggorokan lo itu. Nanti jadi konten itu. Jadi sampai sekarang itu banyak aja orang yang nanya di Instagram, di apa, kau udah kau udah masih operasi nggak gitu. Aku selalu jawab next month terus. Padahal ya jualan juga ke kampus gitu. Karena antar orang nggak datang. Kalau orang datang tuh repot gitu. Dilayani apa namanya tuh tempat terbatas, terus cuci piring. Malas cuci piring. Cuci piring. Makanya kemarin tuh aku ada ide pakai nampan tuh. Sebenarnya karena malas nyuci piring itu. Sebenarnya nggak masalah sih. Kayak kita di rumah nih nyewa. Cuman kan pasar kita bukan di ngambil lahan orang lain. Waktu aku tinggal I11,
orang apa nama itu, customernya itu lebih banyak orang Pakistannya daripada orang Indonya. Lebih banyak orang Pakistan. Suka mereka makanan Indo. Ada kayak gulai-gulai gitu dia suka. Gimana? Pedes gitu mereka nggak doyan kan? Di E11. Oh di Oh, ada di apa sih namanya, Mustafa Tower di F10. Ini dia sering order. Terus orang Malaysia, orang Singapura yang nikah sama sini ke Pindi. Ada yang sengaja jauh-jauh dari Banigala datang ke rumah. Tapi kita lagi nggak bikin apa-apa. terus kasih makan apa? Masak langsung aku. Dibawa pulang. Nggak ngasih makan di tempat. Sempat kan bikin makan di tempat itu. Kalau di rumah ini bisa sebenarnya makan di tempat, tapi nggak bisa banyak-banyak. Ya, maksimal Kecuali 100, maksimal 150 lah. iya. Kecuali orang kumpul. Ya. Kalau orang kumpul tuh kan masaknya sekali gitu. Masaknya sekali, menunya sama. Kapan acara yang ramai sini? Acara perpisahan Bagong? Ya. Malam sebelumnya itu apa? Nambang Yasser buat itu. Idul Fitri juga ramai itu. Idul Fitri kemarin. Jadi pada ke KBRI Lagi makan lagi baik. pulang. Kita dengerin aja. Iya, aku ceritain. Pulang dari KBRI singgah sini dulu makan sampai pagi juga sih. Ada yang ngomel gak waktu ada kumpul itu? Katanya bikin saingan gitu. Enggak, aku enggak pernah mau bikin saingan. Tapi kalau merasa tersaingi aku lepas tangan. Karena kita fokusnya bukan ke itu kan. Iya, fokus aku tuh orang datang belanja. Aku dapat duit. Tapi abang buka Andalas ini tahun berapa? Pertama datang atau setelahnya? Setelah nikah. Tahun? 2019 akhir-akhir mau ganti. Sebenarnya mulai dikomersilkannya itu COVID kan COVID iya 2020 awal tuh kan COVID tuh Maksudnya apanya bukan dari sebelumnya udah ini. udah tapi udah mulai intennya itu ketika itu COVID karena waktu itu kan pada susah keluar hostel bukan susah nggak boleh keluar hostel kecuali yang lompat-lompat pagar itu. Itu siapa yang makan order kuantar langsung ke kampus. Iya. Di situ mulainya tuh. Terus festival pertama. Seminggu habis festival itu repot kali. Banyak pesanan. Kalau habis festival. Setiap habis festival banyak pesanan orang. Sebelum buka ini mikirkan nama Andalas atau ada nama lain? Nggak ada, aku terpikir aja Andalas karena aku orang Sumatera. Terpikir aja Andalas. Sering karena mungkin sering lewat juga depan Universitas Andalas Padang. Padang. Unpad. Kalau lagi touring. Unpad apa? Panjang. Unpad itu. Unan. Pajajaran Unpad. Salah. Tapi lama juga kita ngobrolin. Iya. Biasanya kan sampai jam berapa? Sampai 2. Daripada nggak ada yang nonton kita bicara kan? Sampai azan subuh. Siapa tahu jadi duit. Gak, mau dibikin berapa lama ini, Ri? 1 jam 15 menit cukup lah. Oke. Tapi kan setiap orang kan jualan ada tujuan. Kalau abang tujuannya apa gitu? Tujuan aku buat hidup aja, dapat hidup udah. Berarti kasarnya maaf. Berarti tuntutan hidup aja. Iya. Tapi kenapa pas saat itu tuh? Kalau Kan udah selesai bayar rumahku, selesai makan untuk keluargaku, selesai listrik, selesai gas,
Ini kebalik kayaknya. Berarti tujuannya udah selesai tuh. Ya dapat. Buktinya sampai sekarang di sini aku. Udah 54. Udah berapa tahun? Udah Berarti tiga kan tahunan. Umur berapa? 27. Kalau hidupku senang dapat kiriman tiap bulan, ngapain aku jualan? Tapi berat nggak sih bang di luar negeri gitu? Kalau kayak bisa anggaplah sebulan nggak ada yang beli gitu. Ya ada juga. Ya pasti pernah lah. Pernah lah. Pernah. Tapi itu tergantung iman lagi sih, asik. Tergantung. Pertama menikah dulu. Ya cukup untuk berdua. Beranak Paita cukup untuk bertiga. Datang barbar cukup berempat. Cobalah nikah lah Tapi kau. itu udah dipikirkan pas mau nikahin. Nggak ada aku pikirkan. Aku nggak bisa Nge-planning gitu. planning. Aku nggak bisa ngeplan terlalu jauh. Terus basicnya itu menikah di umur 27 dan sedang tadi tuh. Biar nggak maksiat aja sih sebenarnya. Pertama biar nggak maksiat. Terus Tapi waktu ditanya sama mertua punya apa gitu, jawabnya apa? Ya memang nggak ada. Aku pelajar, kerja tak ada. Nikah dong. Di Probolinggo, rumah Tapi itu orang istri. mertua tetap percaya. Aku nggak tahu, aku nggak butuh membuktikan apa-apa ke orang, termasuk ke mertua. Dia nggak ada tuntutan apapun, makanya kacau kali mertua aku nih. Masa nggak Bisa nanya gitu. Nggak tahu aku, kacau aja mertua aku itu. Bisa Tapi ya dia basicnya percaya. kan kayak kita nih misalnya nih. Kalau lu tanya Mas Ud misal seorang penjahat kelamin ya Mas Ud yang dia mengaku itu ya kan. Itu dan dia bangga kan itu. Aku itu juga waktu itu karena ada kesempatan. Nah, gitu-gitu. Kalau calon mertuanya itu rewel, ya mungkin aku nggak nikah. memang rezekinya Aku nggak tahu perkataan aku yang mana atau sikap aku yang mana yang dia yakin ngasih anaknya ke aku mana tahu. Aku tak jumpa aku itu besok nikah. ngomongnya WA telepon. mama aku aja shock dia, aku mau nikah kata. Tak ada duit, aku tak minta duit kata. Berarti makanya yang gua heran basicnya menikah kan ya satu oke secara ini kan nggak untuk supaya nggak maksiat lagi. Masa muda udah lewat gitu loh. Kayak kapan kita titik balik. Aku ada mikir juga kalau aku di atas 30 gitu ya. Terus aku nikah. Aku mikir umur anak sama umurku. Umurku 50 Terlalu jauh ya. ya terlalu jauh nanti. Ada kalau orang Pakistan mungkin banyak tua sudah, anaknya masih kecil. Iya. Si kecil-kecil. Enggak di Pakistan aja sih, di kita banyak juga. Mungkin karena sibuk nuntut ilmu biasanya orang-orang yang kuliah tinggi udah jadi udah mampan apa baru nikah dia anaknya gitu terlalu jauh. Nggak kehandle ya? Bukan nggak ke handle, Masa orang tua ke anak sih lebih apa? Berarti berkenalan langsung tuh nikahin. Kenal udah maksudnya Kenal dekat udah. langsung ini. dekat pun tak lama. Pertemuannya di mana itu? Di sini Enggak, maksudnya cara ketemunya itu loh. kawan, Ini istriku itu kawan, dulunya kawan ya kawan. Dia udah pulang dulu. Oh, Nggak lama setelah dia pulang itu, aja balik ke sini. enggak, aku candain aja, nikah aja kita yuk. Dikasihnya ke bapaknya pas lewat bapaknya. Ya dia ngajak nikah.
Iya. Singkat itu ya kan.